Shalom, selamat malam. Apa kabar ibu-ibu kaum wanita Deborah yang dikasihi Tuhan? Jumpa kembali pada ibadah wanita malam ini. Seperti biasa, saya tidak bosan untuk menyampaikan renungan kaum wanita dengan kerinduan dan harapan lewat renungan-renungan yang kita dengar dan renungkan tiap Senin malam ini boleh menambah wawasan firman, terlebih iman kita makin teguh di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Malam ini Kau kembali kumpulkan kaum wanita Deborah untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, biar kami memberi hati yang terbaik untuk firman-Mu. Segala kuasa iblis roh jahat yang coba-coba merebut firman-Mu dari kami tolak keluar di dalam nama Yesus. Biar Allah Roh Kudus saja yang hadir di tengah kami malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Tetap semangat ibu-ibu. Puji Tuhan. Itulah harapan kita semua ya. Kita menjadi wanita-wanita yang kuat. Karena justru di saat-saat seperti ini dibutuhkan wanita-wanita yang tangguh. Wanita-wanita yang kuat baik di gereja maupun di tengah keluarga dan masyarakat. Nah, malam ini saya akan berikan renungan firman Tuhan dengan judul Sikap Wanita Kristen. Nah, sebagai wanita Kristen, kadang-kadang kita itu agak sulit ya untuk bersikap ketika kita mendengar atau kita menghadapi satu situasi. Tapi ada beberapa contoh yang malam ini saya akan sampaikan bagaimana sikap kita. Yang pertama-tama, kita akan bicara tentang uang. Bagaimana sikap kita terhadap uang? Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, demikian firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 10. Mari kita simak sama-sama ya. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Puji Tuhan. Saudara, kita hidup di zaman modern. Tentu saja kita semua tahu apa itu kegunaan uang. Beda pada zaman dulu kala. Waktu kita SMP belajar bahwa sebelum ada uang, itu orang bertukar barang atau barter. Seorang petani supaya dia bisa dapat buah, dia barter. Buah itu ditukar dengan beras. Atau mungkin seorang pelajar dia ingin beli buku, nggak ada uang, dia bawa juga hasil pertanian untuk menukarkan itu dengan baju atau seragam sekolah atau alat tulis yang digunakan. Tapi hari-hari ini rasanya semua orang sudah mengenal itu uang. Daerah paling pelosok sekalipun mereka tahu uang. Tapi sayangnya saudara, tidak semua orang bisa menguasai dan mengendalikan uang. Tuhan tidak melarang kita memiliki uang. Karena banyak Alkitab yang menjanjikan engkau akan diberkati, engkau akan meminjami, engkau akan memiutangi. Semua itu bicara tentang uang. Tapi yang menjadi salah adalah ketika kita mencintai uang lebih dari yang lain, apalagi kalau orang cinta uang lebih dari Tuhan. Itu mengakibatkan dosa. Orang terlalu mengejar uang sehingga Alkitab berkata mereka menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Padahal gak ada orang yang mempermasalahkan kita itu uangnya banyak atau sedikit. Tetapi kalau orang cinta uang itu pikirannya hanya uang, dan uang. Sehingga uang itu kadang menjadi sumber malapetaka, sumber masalah. Kita bisa melihat, bahkan mungkin mengalami berapa banyak masalah timbul karena uang. Tapi saudara, uang juga bisa menjadi budak yang baik untuk ibu-ibu, untuk kaum wanita, untuk manusia. Nah, tentu kita mau yang nomor 2,
Jangan kita menjadikan uang sebagai sumber masalah. Jangan kita hidup hanya untuk mengejar uang, uang, dan uang. Memang kita butuh uang, tetapi uang itu bukan segalanya. Asal kita cukup, kata Rasul Paulus. Ibadah disertai rasa cukup, besar manfaatnya. Kan banyak hal yang bisa diselesaikan tidak selalu dengan uang. Pengalaman saya menyekolahkan anak dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan saya melahirkan 2 anak. Itu saya nggak berpikir saya mau bayar apa. Tuhan bisa menyelesaikan dengan uang yang tidak selalu ada di tangan kita. Dan itu terbukti, saudara. Tanpa uang, saya nggak memegang uang, nggak punya tabungan. Tapi anak-anak saya bisa sekolah, transportasi, di swasta. Dari SD, TK, SD, SMP, swasta. Karena itu sepakatan kami, SMA kan udah dewasa. Bolehlah di negeri. Apalagi untuk mengukur kemampuan diri, kan itu di negeri. Dan Tuhan ternyata mampu melakukan. Walaupun gak sedikit. Waktu saya hamil pertama itu, di bakti ASI, semua orang rata-rata bertanya, udah punya tabungan berapa? Melahirkan di bakti ASI, karena dulu orang biasa melahirkan di bidan belakang gitu ya, atau di klinik-klinik. Karena untuk menuju ke Ciledug aja jalanan masih berbatu-batu ya. Itu mungkin istilah orang dunia, orang hamil bisa keguguran. Maharta ini kayak tempat orang jin buang bayi katanya kan. Nah, di saat seperti itu Tuhan pelihara. Karena apa? Jangan kita menjadi budak uang, tapi biarlah uang itu menjadi budak kita. Kalau kita mencari Tuhan dan kerajaannya, Alkitab berjanji apa? Cari dulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semua itu akan diberikan kepadamu. Kaum wanita, mari kita mau berhenti untuk memikirkan mengejar itu uang. Karena Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong dan menyelesaikan hidup kita. Terus terang saja, saya belajar sepadan bukan setahun 2 tahun. Hampir 30 tahun. Ketika ruangan ibadah ini sampai longsor itu, sejak saya tinggal di sini, setiap hujan, itu saya nggak tidur semalaman. Menimba air untuk saya buang keluar. Saya punya adik ipar dulu masih pacaran, Indri. Kalau saya ingat, aduh kasihan. Dia lagi main ke sini karena hujan nggak bisa pulang. Mungkin dia pikir saya nyuekin, karena saya semalam itu menimba air sampai pagi, saudara. Nggak tidur memang. Tapi saya nggak pernah, Tuhan, kenapa begini? Kok orang lain bisa membangun? Kadang terpikir, oh, itu teman saya ngontrak rumah ibadah pastori. Setahun ada yang 20 juta, 15 juta. Bisa bayar. Kok saya ini cuma mau membetulkan ini nggak bisa. Tapi saya juga nggak sampai hati mengutarakan kepada jemaat. Bahkan atas itu atapnya bolong, plong. Karena saya tahu jemaat juga tahu keadaannya. Jadi segala macam binatang itu masuk ke dalam rumah. Sementara kami hanya bertiga. Jadi tiap hujan itu saya nggak pernah tidur, saudara. Saya berdoa supaya Tuhan melindungi jemaat Tuhan, juga melindungi keluarga kami. Biawak pernah masuk mengejar Ali pas saya di rumah. Ular berapa kali? Bukan hanya masuk, dia ada di atas tempat tidur. Kita tidur bertiga di kamar, ularnya di atas. Ular itu besar. Nah, kami itu tidak terbiasa minta atau dikasihani orang. Saya mau minta tolong tetangga, malu. Nanti orang gak berani masuk rumah saya. Ternyata ada binatang, ya kan? Jadi saya bilang ke anak-anak saya,
yuk kita tidur. Karena kalau kita kejar itu ular, kalau nggak ketemu, dia bisa di bawah kolong, bisa di mana. Serahkan sama Tuhan. Herannya, anak-anak saya bisa tidur pulas, saya pun pulas. Dan besok pagi kita lihat ular itu sudah nggak ada di dalam. Ini saya mau bicara apa? Saya bisa aja ngedumel, lalu menuntut pinjam ke adik saya kah, orang tua saya kah. Tapi saya lebih untuk sepadan. Karena mau minjem mau dibayar dengan apa? Abah Tuhan kan gak punya gaji. Bisa makan sehari-hari aja udah bersyukur. Itu baru ular, belum tikus. Kami setiap kali pagi beston, itu tikus sudah masuk di rok, udah gigit. Sepertinya kami bertiga ini gak ada yang belum dinaikin tikus badannya. Tapi saya gak pernah bercerita kepada jemaat. Saya takut nama Tuhan dipermalukan. Loh kok hamba Tuhan itu Tuhan gak cukupi, Tuhan gak tolong. Bahkan tokek, sudah mau tahu tokek? Saya baru tahu kalau tokek itu mahal. Coba kalau saya tahu tokek itu mahal, saya tangkap. Itu gak mau pergi di lemari samping tempat tidur saya. Alinea masih kecil, saya masih kelas 2. Saya mau bunuh, gak tahu caranya. Pastori ini ada, tapi kita itu gak punya alat untuk mukul apa. Saya itu orang yang gak pernah beli perabotan. 1 sendok pun saya gak beli. Kecuali hari-hari ini ya, setelah anak-anak saya bekerja, ada baston, kurang piring, kurang sendok, saya beli. Saat kami belum mampu membeli, tapi Tuhan kasih banyak. Pernah gak ada acara di sini kurang piring? Ada saja. Tetangga pindah rumah, gak bawa piringnya, dikasih. Ngasihnya gak 1 losen, 2 losen, 6 losen. Demikian pula sendok. Ya seperti itu. Juga kursi meja gak pernah saya beli. Tetangga pindah rumah, padahal bukan seiman. Dia kasih. Karena kursi penjalin itu masih bagus. Memang saya gak pernah beli perabotan rumah tangga. Gak terpikir gitu. Orang kalau gak ada yang untuk buat beli kan gak terpikir. Tapi ternyata Tuhan kasih. Bahkan lebih. Ketika saya melahirkan Ali, Nehemia juga begitu, gak bawa uang. Tapi pulang bawa uang lebih. Semua rumah sakit beres. Nah itulah cara Tuhan pelihara. Jadi jangan kita mengejar apa yang kita tidak punya. Itu tokek tadi akhirnya. Saya panggil anaknya Pak Agus, itu kan ada yang badannya gede. Dia nggak bisa tangkap juga, mau pukul nggak ada alat. Dan daripada kita tokak-tokek itu tiap hari di situ kan, saya nanya orang katanya kalau gigit sakit juga. Kita dorong tuh lemari segede apa itu yang di kamar itu. Saya sama Ati yang namanya, kita bencet itu tokek, hatilah itu tokek. Jadi saudara seperti itu. Saya saksikan ini adalah untuk apa? Sikap kita. Jangan kita cinta uang. Karena gak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Tapi Tuhan punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah kita. Kalau kita punya uang seberapapun itu, hargai. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Itu yang saya lakukan. Cukupkan ini. Walaupun mungkin, wah ini gak bakalan cukup. Terus terang saja, kadang saya dapat berkat itu untuk hidup besok sehari udah habis. Tapi saya serahkan sama Tuhan. Dan Tuhan pelihara sampai hari ini. Hampir 30 tahun melayani Tuhan. Tuhan memelihara. Itu sikap kita terhadap uang yang pertama. Sikap kita terhadap uang yang kedua, saya belajar dari Matius 21 ayat 12. Di sana Yesus marah di bait suci. Kenapa? Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Yesus satu kali pergi ke bait Allah. Dia lihat rumah Tuhan itu penuh dengan orang penukar uang. Saya baca ini, saya ingat dengan kalau mau lebaran, ya kan, atau tahun baru, itu di terminal-terminal Pulau Gadung,
di Mangga 2 itu banyak orang-orang yang menukarkan uang. Nah kalau mereka menukarkan uang di terminal itu wajar, tempat jual beli. Dan biasanya orang nukar uang baru itu pasti misalnya 10.000 ditukarkan logam, dia akan dapatnya cuma 8.000. Jadi si penukar itu dapat untung 2.000. Itu baru 10.000. Kalau 100.000 mungkin dapat untung 90.000 atau 20.000 atau 10.000. Uang baru diberikan, dia dapat untung. Nah, ini di bait Allah. Mungkin nggak seperti itu juga? Tentu, saudara, mereka tahu orang mau ke bait Allah itu bawa korban. Korbannya bukan hanya uang, ada burung, ada binatang. Nah, mereka jual itu. Pasti harganya lebih mahal. Nah, jadi apa? Dalam rumah Tuhan pun orang berbisnis gitu. Sehingga Yesus bilang, rumah Bapakku kau jadikan tempat berjual beli. Yesus marah, saudara. Tuhan Yesus, dia Allah yang penuh kasih. Tapi kenapa ayat ini berkata menunggang balikkan itu meja? Itu tadi. Karena orang yang tahu kegunaan rumah ibadah untuk memuji, memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan. Di situ pun, apalagi waktu itu kan sahabat Tuhan, itu orang gak boleh bekerja kan. Dan mereka nukerin uang, itu kan bekerja, mengambil laba lebih. Nah, jadi pikirannya tertuju ke uang, bukan sahabatnya, bukan ibadahnya, bukan hari rayanya. Tuhan tidak suka. Jadi ibu-ibu kawan yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita ibadah disertai rasa cukup, akan mendatangkan keuntungan besar. Sebab itu, biarlah kita bisa memilah-milah di mana kita beribadah kepada Tuhan. Dari sini kita lihat, Yesus pun tidak suka orang yang cinta uang. Lalu saya ambil contoh lagi itu di dalam Matius pasal 27 ayat 3. Pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam. Saudara, kita semua tahu murid Yesus, Yudas Iskariot. Murid itu berarti pilihan di antara sekian banyak orang, ribuan bahkan, mungkin jutaan ya di dunia ini, miliaran kalau sekarang. Yesus panggil murid. Berarti Tuhan sudah berdoa, Yesus memanggil murid untuk membantu pelayanannya. Seorang yang hidup dekat Tuhan pun bisa terjatuh oleh uang. Apalagi kita, kaum wanita yang hidup di akhir zaman ini. Saudara, semua serba uang, uang, uang. Yudas, dia tergoda cuman oleh 30 keping uang perak. Kalau dia menyerahkan Yesus kepada imam-imam. Akhirnya, singkat cerita, Yesus dijual oleh Yudas seharga 30 keping uang perak. Dan tidak lama kemudian, Yudas melihat Yesus sudah ditangkap, disalib, menyesal dia. Dia berusaha mengembalikan uang itu kepada imam-imam. Tapi imam-imam bilang apa? Apa urusanmu dengan aku? Apa urusannya uang itu dengan aku? Kata imam-imam. Lalu apa yang terjadi dengan Yesus? Dengan Yudas. Matius 27 ayat 5. Yudas, dia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ. Lalu apa? Gantung diri. Bunuh diri. Dengan uang 30 perak itu tidak membuat dia sejahtera, tidak membuat damai. Tadinya dia ingin memiliki itu. Tapi setelah dia punya, dia kehilangan Tuhannya. Dia mempermalukan dirinya sendiri, mempermalukan nama Tuhannya. Yang sudah menolong, yang sudah memanggil dia menjadi muridnya. Dia menyesal tapi tidak bertobat. Memilih mati binasa. Uang bisa membawa kepada kebinasaan.
Dan ayat 6 dari Matius 27 itu, uang yang disebar itu tadi nggak dipungut lalu dikasih ke siapa, enggak. Karena uang itu tidak dipersembahkan di bait suci karena uang darah. Apa artinya? Uang panas. Ya, mungkin kalau sekarang uang yang nggak halal, ya, menjual Tuhan. Ayat yang ke-7, akhirnya dibelikan tanah tukang periuk, lalu dijadikan tempat pekuburan, itu pun bukan orang asing, asli, tapi orang asing. Jadikan tempat pemakaman orang asing atau pendatang. Nah, itulah sikap ibu-ibu kaum wanita terhadap uang. Lanjut, yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap sesuatu yang dianggap orang najis? Salah satu contoh, ibu-ibu kita ini kan hidup di komplek, ya. Seringkali kita pergi melayat, ya kan? Lalu ada banyak kan, karena kita anak Tuhan, mentang-mentang anak Tuhan gitu, pulang melayat kita langsung mampir ke rumah siapa, makan siang, apa. Padahal itu Tuhan tidak bilang nggak boleh. Tapi bagi orang yang punya keyakinan pulang cuci tangan dulu gitu kan, dia kan jadi geli melihat kita. Bukan mitosnya ya, tapi dengan adanya pandemi sekarang ini, kita disadarkan bahwa kebersihan itu penting, apalagi seorang wanita. Kita pulang dari pasar, cuci tangan untuk menghilangkan bakteri. Pulang melayat dari kuburan, pemakaman, cuci tangan. Itu untuk kesehatan kita. Tapi selain itu sebetulnya ada satu ayat di dalam Hagai 2 ayat 14 dikatakan, jika seorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh? Kata imam, tentu. Nah, pada zaman perjanjian lama, ternyata orang yang habis melayat menyentuh mayat itu disebut najis, harus ditahirkan. Nah, jadi nggak ada salahnya kalau kita pulang dari mana-mana, apalagi tempat sampah, tempat yang kotor, cuci kaki, cuci tangan. Biarlah itu jadikan kebiasaan kita, karena supaya hidup kita sehat, anak-anak kita sehat. Itu yang kedua. Yang ketiga, pernah nggak ibu-ibu dalam keadaan kepepet tengah malam, jauh dari mana-mana, anak panas, nangis terus atau pilek, lalu saudara teringat pesan ibu atau nenek kita, ambil bawang merah buat ngeri. Nah, beda ya, kalau takayul itu bawang putih buat kalau ngusir jin, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau bawang merah itu kan memang medis, ya, ada zat yang bisa mengusir bakteri. Nggak ada salahnya kita lakukan. Dalam nama Yesus, keriin anak pakai bawang, karena kalau pakai duit kan koinnya bisa jadi kotor. Saya sendiri kalau keri pakai koin itu saya sabun dulu, saya gosok-gosok dulu dengan sabut. Ya kan kita nggak tahu habis dipegang siapa. Tapi kalau bawang kan bagus. Nah kadang kita kan takut dituduh mitos atau apa. Padahal firman Tuhan ada di dalam Yesaya. Ini sering kita baca ya ibu-ibu. Yesaya 38 ayat 21. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada barah itu supaya sembuh. Ibu-ibu ingat ini cerita tentang siapa? Raja Hizkia sakit. Tuhan bilang, pamit sama sanak famili keluargamu, karena kamu sebentar lagi mati. Lalu Hizkia minta ampun sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menangis. Nabi Yesaya suruh nyampein lagi, Tuhan gak jadi cabut nyawamu, tapi kamu ditambahin 15 tahun lagi. Tapi Tuhan bilang sama Yesaya, ambil kue ara, tempelkan kepada barah yang membuat Raja Hizkia mati ini. Penyebab kematiannya itu barah yang sudah parah. Kue ara ditempelkan, dia sembuh. Apakah ini takhayul? Tentu saja bukan kue aranya yang menyembuhkan, tapi itu kan cuma sarana. Tuhan yang menyembuhkan. Gak selalu orang nanti ikut-ikutan lalu sembuh, belum tentu. Tapi apa yang Tuhan perintahkan itu lakukan saja. Apakah semua ikan ada koinnya di
mulutnya, kan enggak. Tapi karena Tuhan bilang, pancing, ambil koin pertama di dalam mulut ikan itu, ada. Artinya apa? Ibu-ibu, kalau Tuhan bicara kepada kita dalam keadaan terjepit, suruh apa? Lakukan. Kalau Tuhan suruh pasti nggak bertentangan dengan firman-Nya, kan? Kita lakukan. Itulah akan terjadi jalan keluar. Itu sikap kita sebagai wanita yang kuat, yang mampu memakai situasi apapun untuk membuat hidup kita terberkati. Contoh lagi mengenai benda-benda ini ya, di dalam Kisah Rasul 19 ayat 12, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus, rasul yang diurapi Tuhan. Nah, di zamannya mungkin orang lagi mengelulukan Paulus, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Sampai-sampai nggak bisa antri menemui Paulus, tuh nggak bisa. Karena memang nggak bisa lagi menemui Paulus, sampai orang berpikir sapu tangan atau kain yang pernah dipakai itu aja deh, dipakai dalam nama Yesus sembuh. Dan mereka sembuh. Apakah itu disebut takayul? Tentu saja tidak. Karena orang itu mempercayai sungguh. Salah satu contoh, wanita sakit pendarahan. Dia pegang jubah Yesus. Apa jubah Yesus itu jimat? Tentu tidak. Tapi imannya kepada Yesus itulah yang menyembuhkan. Jadi itulah sikap kita kaum wanita di dalam menghadapi keseharian hari-hari ini. Banyak hal yang kita tidak duga, kadang Tuhan pakai untuk menjadi alat mujizat. Terakhir sekali saudara, saya rindu mengutip aja dari kitab Esther. Esther pasal 5 ayat 1. Itu dikatakan pada hari ketiga Esther mengenakan pakaian ratu lalu menghadap raja. Kita tahu Esther dalam keadaan kepepet, kejepit, karena semua orang Yahudi akan dibunuh. Sementara dia orang Yahudi. Raja Ahasveros sedang berperang. Hatinya tiap hari galau karena sedang situasi negara menghadapi peperangan. Sehingga Ahasveros tak pernah menemui Esther. Sementara Esther harus bicara sama raja supaya bangsanya, bangsa Yahudi ini tidak dibantai oleh Haman, ya, orang kepercayaan raja yang sudah disetujui raja. Apa yang dilakukan oleh Esther? Esther mengenakan pakaian ratu. Walaupun Esther tidak dipakai oleh raja, kan dia harus menghadap. Orang yang tidak menghadap, tidak dipanggil menghadap, dia harus mati. Tapi Esther, walaupun tidak waktunya menghadap raja, dia tetap berpakaian ratu. Dan dia menyerukan doa puasa. Sebelum bertindak selalu berdoa, mengawali dengan doa puasa pada seluruh orang Yahudi. Aku akan menghadap raja. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya yang mau ambil di sini, Esther memakai pakaian ratu. Penting seorang ibu, seorang wanita untuk memelihara tubuh sehat, apalagi di masa corona ini. Untuk menjaga tubuh bukan untuk langsing, ya. Banyak sekarang wanita-wanita membeli ramuan untuk langsing. Untuk sehat, saudara. Merawat tubuh, walaupun kita tidak kemana-mana, mandi harus 2 kali ya. Sekali gigi 2 kali. Walaupun nggak pergi kemana-mana, cuci rambut ya tetap, jangan sebulan. Kalau mau keluar saja cuci rambut dan mandi. Nah, itu termasuk sikap wanita Kristen yang bisa menjadi berkat. Saat pandemi seperti ini, jangan kita hanya gunakan waktu untuk nonton dan tidur. Tapi mari kita seperti Esther. Tetap seperti biasa. Kalau ibu-ibu yang biasa kerja dan akhirnya harus di rumah, tetap mandi pagi-pagi, melakukan aktivitas, tetap rajin bebenah, tetap kreatif apa yang bisa dilakukan, tetap baca firman,
tetap doa, walaupun nggak ada ibadah doa, ibadah wanita tetap ya. Sekali-sekali buka WA grup GPDI, cari tahu, kalau sakit ya beritahu supaya yang lain mendoakan. Jangan diam-diam saudara. Ke wanita itu termasuk sikap, karena ibu-ibu itu kan lebih luas dari bapak-bapak biasanya. Saya lihat di grup ini, aduh ibu-ibu anteng-anteng banget. Jadi apapun yang terjadi, terjadilah katanya. Emang gue pikirin, jangan ibu-ibu, kita nggak boleh menjadi wanita yang seperti itu. Esther yang ratu aja dia peduli loh terhadap rakyatnya, apalagi kita kaum wanita. Mari kita peduli terhadap pelayanan, peduli terhadap saudara keluarga besar kita. GPDI ini kan rumah kedua kita. Mari kita peduli, saling mencari kabar, mencari tahu ya, memberitahu. Nah saudara, sehingga saudara adalah wanita-wanita yang melayani Tuhan, yang dipakai Tuhan. Memang saudara wanitanya Allah, dan wanita Allah paling cocok bekerja melayani Tuhan. Paling cocok saudara. Kalau boleh saya katakan, ibu-ibu pintar itu adalah saat dia mau memberi dirinya untuk Tuhan. Tapi ibu-ibu bodoh itu wanita Kristen yang tidak mau memberi dirinya untuk Tuhan. Mau pilih yang pintar atau yang bodoh? Tentu kita mau menjadi wanita pintar, wanita cerdas, wanita yang dipakai Tuhan. Karena memang saudara dan saya wanitanya Tuhan, makanya paling cocok saudara dan saya dipakai oleh Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Biarlah beberapa sikap wanita ini boleh menjadi berkat kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami sudah dengar firman-Mu, tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Biar sebagai wanita Kristen, ibu rumah tangga, siapapun kami boleh bersikap bijaksana dimanapun kami berada. Kami boleh bijak mengelola keuangan kami, bijak menanggapi situasi, keadaan di masa corona ini. Biarlah kami bisa menempatkan diri dimanapun kami berada. Dan Engkau sanggup memakai banyak sarana untuk menolong dan memberkati wanita. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami, berkati seluruh kaum wanita yang ada, yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang menghadapi jalan buntu dan beri jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah wanita malam ini. Amin.